Shalom semuanya, hari ini Tina mau baca firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 1-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memangkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Menurut Tina, firman Tuhan ini mau menceritakan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Sebagian manusia menganggap bahwa harga dirinya itu ditentukan oleh apa yang dia pakai, oleh apa yang dia kendarai, oleh apa yang dia makan. Ketika mereka tidak sanggup menggapainya, mereka merasa bahwa dirinya itu gak berharga. Karena zaman sekarang kita hidup di zaman dimana orang bakal dihormati, orang bakal dihargai dengan apa yang mereka lihat. Kayak mereka lihat ini orang pakai baju yang mewah-mewah, mereka hargai, mereka hormati. Tapi ketika lihat orang yang pakaiannya baju biasa aja, mereka kayak bodo amat. Makanya sekarang kayak banyak manusia yang kurang puas dengan dirinya, dan mereka terus kayak saling bersaing gitu, ingin lihat mana yang lebih terpandang, mana yang lebih bagus gitu. Di dalam Mazmur ini, Daud itu menceritakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta mulia dan agung. Karya-karya Tuhan itu luar biasa, mulai dari langit yang dia ciptakan, bintang-bintang, serta dunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Daud merasa kecil dan hina, karena dia menganggap bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Bahkan dia merasa bahwa dia nggak layak di hadapan Tuhan. Namun di ayat ke-6, Daud menemukan bahwa Tuhan hampir sama membuat kita seperti Allah. Dia memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab dan kepercayaan atas segala hal yang dia telah ciptakan di dunia ini kepada kita. Contoh, Tuhan berikan kita hewan. Bagaimana caranya kita melindungi hewan-hewan tersebut? Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk pohon-pohon, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita memanfaatkan pohon itu dengan baik. Karena apa? Manusia begitu berharga di hadapan Tuhan karena telah diciptakan dengan baik dan diberi kepercayaan dan karunia. Di sekitar kita masih banyak sekali orang yang merasa rendah diri, kurang puas dengan dirinya sendiri, tidak bersyukur karena mereka itu begitu haus akan pujian. Mereka mencari kuasa, mereka mencari harta, tapi sebenarnya yang kita harus lakukan bukan itu. Karena pertama, kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita itu semua sama. Kita ngapain mengejar hal-hal yang duniawi? Meskipun ya kita mau dibilang orang miskin, kita mau dibilang orang apa-apa, ya udah biarin aja. Kan yang penting di surga nanti kita itu sama derajatnya. Mau dia dulu di dunia orang kaya, kita orang susah, tapi di mata Tuhan kita semua itu sama. Jadi menurut saya itu adalah kita tuh stop kejar hal-hal yang duniawi. Biarlah orang mau ngomongin kita itu apa, yang penting kita buat baik di dunia ini. Kita nggak boleh ya nggak bersyukur, apalagi sampai kayak mau banget orang perhatiin, mau banget orang hormat-hormat, puji-puji. Itu semua tuh hanya sia-sia, karena balik lagi ke cerita di awal, ke bahwa Tuhan itu menganggap kita semua itu sama. Apalagi di saat corona makin susah, tapi makin banyak orang yang kayak gini, kayak sampai ngutang gitu demi beli sepatu yang bagus, demi dipandang orang, demi dihormati orang. Pokoknya kita ini manusia diciptakan Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus benar-benar menganggap bahwa kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Kita semua itu sama, derajat kita itu sama, gak ada yang berbeda. Oleh itu, Tuhan Yesus, Sang Pencipta kita, sungguh menghargai dan mengasihi kita apa adanya.
karena kita sungguh berharga di matanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan menyertai saudara sekalian, dan kiranya saudara selalu ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan Mazmur 8 sebagaimana yang sudah dibacakan oleh adik kita Valentina, dan dia pun sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang berkat atau pelajaran yang telah didapatnya dari Mazmur 8 ini. Adik kita Tina mengatakan bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh aksesoris di luar diri manusia, tetapi karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Saudara, Mazmur 8 ini mengungkapkan satu kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh manusia tentang Tuhan dan manusia. Ayat 1 menjelaskan tentang jenis Mazmur ini. Ini adalah Mazmur pujian yang dinyanyikan dengan alat musik gitit, yaitu sejenis kecapi yang dipakai untuk mengiringi Mazmur ini. Penulisnya adalah Daud, dan Daud menaikkan pujian tentang kemuliaan Tuhan dan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Ayat 2-3 berisi pujian kepada Tuhan. Tuhan itu agung dan mulia. Kemuliaannya mengatasi seluruh bumi dan tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Lalu ayat 4-9, Daud mengungkapkan satu kebenaran tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ketika Daud melihat manusia beserta segala keunikannya, lalu membandingkannya dengan ciptaan yang lain, maka ia merasa bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ayat 4 berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Ayat 5, "Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Lalu kemudian di dalam ayat 6-9, Daud menjelaskan tentang kekuasaan manusia atas ciptaan yang lainnya. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengatur, menguasai, dan mengelola ciptaan yang lainnya. Saudara-saudara, saya akan menitik beratkan pembahasan saya pada tema siapakah manusia. Siapakah saudara dan saya? Siapakah manusia? Menurut seorang teolog, Anthony Huckema, dia berkata, manusia telah menjadi salah satu problem yang paling krusial pada zaman kita. Para filsuf bergumul dengannya, para sosiolog mencoba untuk menjawabnya, para psikolog dan psikiater tengah menghadapinya, pakar etika dan aktivis sosial mencoba untuk memecahkannya, tetapi tidak menemukan jawaban yang memuaskan dan berat sebelah. Kita hanya akan mendapatkan jawaban yang sempurna tentang manusia, tentang siapakah manusia di dalam Alkitab, kitab suci yang
diinspirasikan oleh Tuhan. Mari perhatikan ayat 5, saudara sekalian. Alkitab saudara silakan diperhatikan di dalam Mazmur 8 ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di sana ada kalimat hampir sama seperti Allah. Apa maksudnya kalimat ini? Mari kita lihat terjemahan lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Terjemahan lama mengatakan, maka engkau telah menjadikan dia kurang sedikit daripada segala malaikat, dan engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Apa artinya saudara sedikit lebih rendah? Sedikit lebih rendah itu berapa banyak? Tidak ada ukurannya, saudara. Dan kita tidak boleh fokus pada istilah sedikit lebih rendah. Tetapi mari kita perhatikan kalimat yang mengikutinya, yaitu dan engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dengan kalimat ini, saudara, Daud ingin menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tapi pertanyaannya adalah, di mana kemuliaan dan kehormatan manusia? Dan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, maka kita harus melihat kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26 dan 27. Di sana berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan seterusnya. Lalu di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ayat 26. Istilah gambar adalah selem. Rupa adalah demut. Dalam teks aslinya, ayat itu diterjemahkan sebagai, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Saudara, istilah gambar artinya mengukir atau memotong. Dan kata ini dipakai untuk menyatakan bahwa manusia menggambarkan Allah, atau manusia merupakan suatu representasi dari Allah. Manusia mencerminkan Allah dan mewakili Allah di dalam dunia ini. Manusia diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di dalam manusia ada kebenaran, ada kebajikan, ada kemuliaan, ada kehendak yang suci. Tetapi saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia pertama jatuh dalam dosa karena godaan dari setan yang berwujud ular, gambar Allah dalam diri manusia menjadi menyimpang dari yang seharusnya. Gambar Allah ini masih ada, karunia, anugerah, kapasitas manusia tidak dihancurkan oleh dosa. Tetapi manusia yang telah jatuh dalam dosa mulai memakai karunia-karunia yang Allah berikan dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada seorang teolog bernama Herman Bavinck. Dia berkata, manusia yang jatuh tidak berubah menjadi setan yang tidak bisa ditebus dan tidak bisa lagi menyatakan ciri-ciri gambar Allah.
Manusia secara real dan substansial telah tetap merupakan manusia dan masih memelihara semua kemampuan, kapasitas, dan kekuatan manusia. Tetapi bentuk, natur, disposisi, dan arah dari semua kekuatan itu telah berubah. Sehingga sekarang dia tidak lagi melakukan kehendak Allah, melainkan memuaskan hasrat kedagingannya. Gambar Allah dalam diri manusia tidak hancur, berantakan atau hilang, tetapi rusak secara serius. John Calvin berkata, gambar Allah itu telah rusak, cacat, terpotong-potong, buntung, terjangkit penyakit, dan kehilangan keindahannya. Tuhan tidak menjadikan Adam dan Hawa serupa dengan batu, pohon, atau yang lainnya. Tetapi Tuhan dengan hati-hati membentuk manusia supaya mereka menjadi serupa dengan yang ada. Tuhan memutuskan untuk menjadikan kita sebagai ciptaan yang mempunyai nilai dan kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Disinilah saudara letak kemuliaan saudara dan saya sebagai manusia. Kita adalah ciptaan, tetapi ciptaan yang menggambarkan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang mulia karena dia diciptakan di dalam gambar rupa Allah. Tetapi juga saudara jangan lupakan bahwa manusia berasal dari debu tanah. Debu tanah untuk menjelaskan manusia itu ciptaan yang fana, terbatas, rapuh, dan akan kembali menjadi debu yang namanya mati. Saudara, Kejadian 2 ayat 7 berkata begini, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita berasal dari debu tanah untuk menyatakan bahwa kita bukanlah Allah. Kita semata-mata hanya gambar dan rupa Allah. Kita tidak sama dengan pencipta. Kita tidak memiliki percikan ilahi. Kita tidak lebih dari ciptaan yang merefleksikan pencipta kita. Bahkan bahan yang dipakai untuk menciptakan kita adalah debu tanah. Pada zaman dulu ada banyak bahan yang bisa dipakai untuk membuat patung. Para arkeolog telah menemukan patung-patung besar yang dibuat dari batu atau dari bahan-bahan logam yang berharga. Tetapi mereka juga menemukan ada patung tanah liat yang kecil dan sangat rapuh. Nah, manusia, Allah menciptakan manusia bukan dengan menggunakan emas dan perak, berlian, atau batu permata. Tetapi Adam berasal dari tanah biasa, debu tanah. Adam dan Hawa bukanlah gambar dan rupa yang bertaburan berlian yang sangat indah dan mewah. Ia tidak dibentuk dari logam mulia, tetapi ia hanyalah satu sosok dari tanah liat. Itulah kita, saudara, manusia. Kita adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, saudara, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang mulia, karena kita adalah ciptaan yang mulia. Dan sadarilah bahwa kita begitu rapuh, fana, dan terbatas, sehingga kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya dalam hidup bermasyarakat. Lalu Mazmur 8 ini diakhiri dengan pujian dalam ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara sekalian, itulah kita. Kita adalah manusia, ciptaan Tuhan. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita juga ciptaan yang terbatas,
rapuh, dan satu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Karena kita ciptaan yang mulia, mari kita lakukan hal-hal yang mulia untuk mencerminkan kemuliaan pencipta kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Mazmur 8 mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang berharga, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi biarlah kami Tuhan tidak hanya tahu bahwa kami ciptaan yang mulia, tapi kami juga sadar kami juga berasal dari debu tanah. Kami begitu rapuh, kami terbatas, kami lemah, dan satu saat pun kami akan kembali ke tanah. Biarlah di dalam hidup kami yang sementara ini, kami boleh mencerminkan kemuliaan pencipta kami, melakukan hal-hal yang mulia, yang menyatakan, merefleksikan kemuliaan Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.